Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, bagaimana kabar semuanya? Sehat-sehat pada hari ini, Ibu Lilit dan yang lainnya? Menuju sehat ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya selalu dalam kesehatan dan juga selalu diberi kelancaran segala urusan, baik usaha dan yang lainnya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada kitab Al-Muyassar jilid 2 ya. Bagi yang belum punya kitabnya mungkin bisa dibeli di toko buku yang terdekat, toko-toko kitab ya. Al-Muyassar ini ada 3 jilid. Jilid 1, jilid 2 dan jilid 3. Nah, kebetulan yang lagi kita bahas pada kesempatan kali ini setiap malam Jumat itu yaitu pada jilid yang kedua, karena yang jilid satu itu pada hari Ahad ya bersama Al Ustadz Wahyudin. Kebetulan Ahad kemarin itu lagi ada acara jadi izin dulu beliau. Ahad yang besok insya Allah beliau hadir ya. Al Muyasar satunya hari Ahad, Al Muyasar 2 hari ini. Untuk Al Muyasar 3 kita akan bikin jadwal nanti insya Allah itu setelah ini selesai. Mungkin ini pun hanya tinggal beberapa pertemuan lagi ya untuk Al-Muyassar 2 ini. Dan untuk kitabnya pun saya lihat ada yang langsung satu kitab terdapat 3 jilid ya. Ini karangan dari Al Ustadz Aceng Zakaria. Beliau dari pesantren Garut ya. Dan ini sangat layak untuk dipunyai ya kitab ini, karena apa? Karena kitab ini adalah sejauh yang saya pelajari adalah kitab yang paling meringkas keseluruhan ilmu tata bahasa Arab, yaitu ilmu nahwiyah. Tetapi kelemahan kitab ini tidak bisa dipelajari mandiri. Tetapi walaupun sesingkat-singkatnya kitab ini kelemahannya memang membutuhkan tutor atau guru atau seorang pembimbing dalam mempelajari kitab ini. Jadi kitab ini memang bukan untuk pembelajaran mandiri ya, karena akan sulit apabila kita pelajari secara mandiri, tetapi memang harus ada yang tutornya atau yang mengajarkannya ya. Nah, jadi di Ma'had Sibawah ini kita alhamdulillah bersama teman-teman yang lain para asatiz akan memberikan berbagai pembahasan-pembahasan mengenai bahasa Arab. Salah satunya pada kitab Al-Muyassar ini ya, dan pada materi-materi yang lain. Itu mungkinnya pembukaan dari saya. Kita lanjutkan untuk materi kali ini. Mungkin sudah saya share ya di layar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai al-adawatul jazimatu, tanda-tanda penjazem. Tanda-tanda yang menjazem suatu kalimat. Nah, di sini apa itu al-adawatul jazimah? Yujzamu al-mudhari'u idza sabaqathu ihdal jawazimi. Nah, di sini deskripsinya ya. Ini sebetulnya bukan definisi, tetapi di sini deskripsi. Ini bukan definisi, tetapi menggambarkan atau memberikan keterangan. Yujzamu dijazam al-mudhari'u fi'il mudhari idza sabaqathu ihdal jawazimi, apabila mendahuluinya salah satu hal-hal yang menjazem. Nah, wahya kismani. Jadi ihdal jawazimi ini wahya kismani, ada dua macam. Pertama, al jazimu fi'lan wahidan, yang menjazmkan satu fi'il. Di sini apa itu jazm? Ya, lebih baik kita lihat dulu ke contoh. Yang pertama adalah apa? Al jazimu fi'lan wahidan, yang menjazm fi'il yang satu. Apa itu menjazm fi'il yang satu? Baik. Salah satu yang menjazm fi'il yang satu adalah huruf ini, lam. Lam. Lam artinya tidak. Wahia harfu naf'in wa jazmin wa qalbin. Lam itu adalah huruf nafi, huruf mentiadakan, wa jazmin dan menjazm,
wa qalbin, dan membalik. Maksudnya membalik itu asalnya positif jadi negatif, asalnya iya menjadi tidak. Maksudnya membalikan makna ya. Qalbin ini membalik makna, asalnya makna positif menjadi makna negatif. Di sini contohnya lam. Nah, ini kan ada lam. Fi'il kedepannya adalah fi'il mudhari, yaitu yalidu, asalnya yalidu. Dimasuki lam. Lam ini adalah menjazmkan fi'il, sehingga yalidu menjadi yalid. Yalid menjadi mati akhirnya. Nah, itulah yang dimaksud menjazm. Salah satu fungsi menjazm adalah mematikan huruf terakhir dari fi'il mudhari. Ingat fi'ilnya fi'il apa? Fi'il mudhari. Untuk jazm-jazm ini dia itu tidak masuk kepada fi'il madi atau kepada fi'il past tense, kata kerja lampau, tapi dia masuknya kepada fi'il mudhari, continuous and present, atau verba sedang atau akan. Yalid ini artinya apa? Melahirkan. Yalidu asalnya melahirkan. Di kolab itu apa? Dibalik, maknanya menjadi negatif, dikasih lam menjadi lam yalid, tidak melahirkan. Begitu. Walam yulad, dan juga tidak dilahirkan. Asalnya ini yuladu. Di sininya hidup huruf dalnya dengan didoma, dimasuki lam. Lam ini apa tadi? Harfu nafyin wa jazmin, huruf menegatifkan makna, wa jazm, dan mematikan huruf akhirnya. Ini kan yuladu, dimasuki lam menjadi yulad. Nah, ini bentuk jazm adalah salah satunya, mematikan huruf akhir dari kata kerja present and continuous atau kata kerja fi'il mudhari. Ini yang lam ini masuk kategorinya al-jazimu fi'lan wahidan, yang menjazmkan satu fi'il. Jadi lihat, setelah lam hanya satu fi'ilnya saja yang dijazmkan. Lam yalid, cukup satu fi'il. Kemudian ada lagi setelah lam lagi satu fi'il lagi, lam yulad. Jadi untuk lam ini dia hanya satu fi'il. Begitu juga yang ini. Lama juga masuk kepada yang menjazmkan satu fi'il. Bedanya apa? Kalau lam artinya tidak, kalau lama artinya belum. Tidak, tapi tidak bermakna tidak ya, tetapi ini belum terjadi. Lama artinya belum. Wahia, lama ini adalah harfu nafyin. Lama ini harus dimasuk kategori huruf di sini kan. Lam ini juga huruf, lam juga ini huruf. Harfu nafyin, huruf yang menafikan atau membuat makna menjadi negatif. Nafi ini ya. Wa jazm, dan mematikan huruf terakhir atau menjazmkan. Wa qalbin, dan menjadi menegatifkan makna ya, dan membalik makna, maksudnya qalbin. Contoh penggunaan lama itu, am hasibtum, apakah kalian telah mengira, ang tadkhulu, bahwa kalian akan masuk, al jannata, ke dalam surga, walamma ya'tikum titik, dan belum datang kepada kalian. Ini yang menjadi garis bawahnya, lamma ya'tikum. Setelah lama ya'tikum. Nah, di sini ya'ti dia dalam keadaan jazm. Tetapi ini jazmnya di mana? Kan ya'ti ada huruf hidup, ya'ti. Nah, di sini ya'ti dia menjazmkan dengan membuang huruf terakhir. Asalnya ya'tikum, di sini ada iya panjang, ya'tikum. Dikarenakan lama ini masuk kepada kata yang mempunyai huruf iya di akhir, maka huruf iya di akhir seperti ya'ti apabila dimasuki lama harus hazful akhir, harus dibuang huruf akhirnya sebagai efek dari jazm itu. Jadi jazm itu dia
untuk huruf hidup mematikan huruf hidup. Seperti yang tadi ya, lam yalid walam yulad, ini mematikan huruf hidup pada huruf terakhir. Tetapi apabila hurufnya huruf iya, huruf alif atau huruf waw, ketika lama atau lam itu masuk, bukan mematikan harokat akhir tetapi membuang huruf. Asalnya ya'ti panjang, ada iya. Ketika masuk lama menjadi lama ya'ti. Lama ya'ti, huruf akhirnya harus dibuang dikarenakan efek dari jazm itu. Jadi jazm itu bukan hanya mematikan harokat akhir, tapi bisa membuang harokat akhir apabila harokat akhirnya maksud saya apabila huruf akhirnya itu alif, waw, iya, pasti harus dibuang dikarenakan lama atau lam atau huruf-huruf jazm lain masuk. Nah, kemudian kita lihat lagi huruf jazm yang lain yang menjazmkan satu fi'il. Nah, ini lama juga kan, hanya di depannya hanya satu fi'il saja, ya'ti, tidak ada dua fi'il. Kemudian lamul amri. Lamul amri ini adalah lam yang memiliki makna perintah. Yutlabu biha ihdasu fi'lin. Lamul amri ini atau lam, huruf lam yang memiliki makna perintah itu yutlabu biha, dituntut dengannya itu ihdasu fi'lin, keterjadian suatu perkara atau keterjadian suatu pekerjaan. Ya, maksudnya menuntut terjadi suatu perkara. Istilah lainnya fi'il amr ya. Tapi di sini bukan fi'il tetapi lamnya. Mislu, contoh, li yungfiq. Nah, li yungfiq asalnya yungfiku. Yungfiku, huruf qafnya itu hidup. Dimasuki lam. Lam ini lamnya memiliki makna menyuruh. Sehingga asalnya yunfiku artinya dia seorang laki-laki akan menginfakkan. Masuki lam jazm ini atau lam amr dan menjazmkan huruf terakhir, maknanya akan menjadi perintah. Jadi asalnya dia seorang laki-laki akan berinfak, masuki lam ini jadi liyungfik, berinfaklah. Nah, begitu maknanya menjadi berinfaklah, liyunfik, berinfaklah. Lam di sini merubah makna fi'il biasa menjadi kata perintah, liyungfik, berinfaklah. Dzu sa'atin min sa'atihi, nah, yang mempunyai kelapangan dari salah satu kelapangannya. Nah, maksudnya kelapangan waktu, kelapangan harta, kelapangan kesehatan, berinfaklah. Nah, ini liyunfik, berinfaklah. Dzu sa'atin min sa'ati, yang mempunyai kelapangan dari salah satu kelapangannya tersebut. Ini lam amr hanya masuk kategori hanya menjazmkan satu fi'il. Nah, di sini kan fi'ilnya hanya satu yang dijazmkannya, yang dimatikan. Kemudian ada juga la an-nahiyah. La an-nahiyah yutlabu biha tarkuhu. Nah, ini kebalikannya. La an-nahiyah ini menuntut meninggalkan pekerjaan. Contoh, la ta'budu asyaitan, la ta'budu asyaitan, atau la ta'budu syaitan. Ini asalnya ta'buduna, ada nun ketika tidak ada la. Ta'buduna, ta'buduna artinya kalian semua beribadah. Masuki la. La ini efeknya menjazmkan, berarti membuang nunnya yang di akhir dengan jazmnya itu. Sehingga asalnya ta'buduna menjadi la ta'budu. Nah, ini menjazmkan hanya satu fi'il saja, ta'budu saja, tidak dua fi'il. Nah, inilah la an-nahiyah ini memiliki makna larangan. Asalnya ta'budu, mereka kalian laki-laki beribadah. Sekarang la ta'budu, janganlah kalian laki-laki beribadah asyaitona, kepada syaitan. Nah, ini la larangan. Ada lam, lam perintah. Kemudian yang di atasnya itu ada lamma artinya belum, ada lam yang artinya tidak. Nah, ini hanya menjazmkan satu fi'il saja, tidak dua fi'il. Kemudian kita masuk kategori kedua ini, yaitu al jazimu fi'laini.
menjazmkan dua fiil. Ini berbeda dengan yang di atas ya. Alladzi yajzimu fi'la ini isnata asyarota adatan. Isnata asyarota adatan. Yang menjazmkan dua fiil itu isnata asyarota, ada 12. Ini salah harokat ya, bukan asyarota. Tetapi isnata itu asyrota. Shinnya harus dimatikan apabila ininya muannas. Ini hanya sedikit salah tulis saja. Jadi ini bukan isnata asyarota ya, salah sebetulnya asyarota, tetapi harus shinnya dimatikan ketika menjadi muannas. Ini muannas soalnya. Ininya muannas, ada tan. Isnata asyrota adatan. Itu yang betul ya. Ini shinnya dimatikan saja. Yang menjazmkan dua fiil ada 12 alat atau ada 12 huruf. Dia itu apa saja? Yang pertama in, artinya jika. In artinya jika. Idma juga jika ya. Man siapapun. Ma apapun. Mahma bagaimanapun. Mata kapanpun. Ayana ini kapanpun. Aena kapanpun. Anna bagaimanapun. Haisuma bagaimanapun. Kaepama bagaimanapun. Ini hampir sama makna-maknanya sebetulnya, tapi ada yang berbeda. Ayu apapun. Kita lihat maknanya satu persatu. Ada 12 ya untuk yang menjazmkan atau mematikan dua fiilnya. In. In itu apa? Jika artinya, atau apabila. Kita lihat contohnya biar lebih paham ke contoh. Mislu contoh. Ing tubdu. Setelah in itu, in ini kan menjazmkan pasti dua fiil. Jadi menjazmkan dari tubdu ini asalnya tubduna. Tubduna ada nun ini. Masuki in menjadi jazm. Jazm itu apa? Membuang huruf nunnya berarti. Jadi ing tubdu. Apabila in masuk di sini, nunnya harus hilang. Ing tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu. Inilah yang keduanya. Yuhasibkum bihillahu. Ini dimatikan. Jadi lihat, in ini min adati syartin. Yang 12 ini, yang menjazmkan 12 ini adalah masuk kepada kategori adat syarat. Sehingga maknanya kan makna tentang kata-kata yang memiliki makna persyaratan. Seperti jika, apabila. Maka ketika kita mengucapkan jika dan apabila, harus ada jawab syaratnya. Misalkan jika kamu begini, iya. Kalau jika begini, maka bagaimana? Ada kata makanya. Makanya itu di sini. Ing tubdu, jika kalian menampakkan ma fi anfusikum, apa yang ada pada diri-diri kalian, au tukhfuhu atau menyembunyikannya, yuhasibakum maka akan dihisab kalian bihillahu dengannya oleh Allah. Ini setelah syarat, ini kan syaratnya, persyaratannya. Ini jawabannya, jawab syaratnya istilahnya itu. Atau istilah apa namanya, kalau ilmu algoritma komputer itu, ini sebetulnya masuk kategori if. If itu apa? Kategori logika jika. Jika maka, jika maka. Jikanya yang ini, makanya yang ini, begitu ya. Jika kamu menampakkan apa yang ada pada diri kalian ataupun menyembunyikannya, ini, maka tetap akan dihisab oleh Allah dengannya. Ini makanya di sebelah sini. Jadi ketika jika, fiilnya harus dimatikan. Ketika maka, fiilnya harus dimatikan. Itulah yang disebut dengan isim syarat. Makanya itu istilahnya jawab syarat. Ini makanya ini adalah jawab syarat ya. Satu jumlah maka ini jawab syarat dan fiilnya harus dijazm, sehingga ini istilahnya apa? Al-jazimu fi'la ini, yang menjazmkan dua fiil. Fiil pertama pada adat, setelah adat syarat. Yang kedua fiilnya jawab syarat gitu. Yang pertama jikanya, yang kedua makanya. Kan ada dua fiil. Itu maksudnya dua fiil itu.
jika maka, begitu ya. Kemudian yang kedua, in itu kan jika. Nah, izma itu pun maknanya hampir sama ya. Izma itu izma taf'al syarron tandam. Izma jika, ini hampir sama in dengan izma itu. Izma, izma itu artinya jika juga ya. Izma atau apabila, apabila taf'al syarron, apabila, nah ini jikanya di sebelah sini. Izma taf'al syarron, jika kalian melakukan keburukan, tandam, maka pasti akan menyesal. Nah ini makanya sebelah sini. Jadi si makanya pun fiilnya harus mati. Lah lihat, asalnya tandamu menjadi tandam. Ini taf'alu asalnya jadi taf'al. Izma taf'al tandam, atau di sini ada maf'ul bihnya. Iza ma taf'al syarron tandam. Nah ini mematikan dua fiil itu begini ya. Fiil pertama fiil jika, fiil yang kedua fiil maka. Nah, gitu. Yang pertama syarat, yang kedua jawab syarat, begitu. Kemudian yang ketiga man. Artinya man itu apa? Siapapun. Siapapun. Contohnya wahia ismun mubhamun lil akil. Oh ya, ini definisinya. Man itu adalah isim mubham bagi orang yang berakal atau bagi makhluk berakal. Man ini digunakan untuk manusia biasanya ya. Kalau yang di bawahnya ini ma ini untuk benda atau makhluk tak berakal. Man ini khusus untuk makhluk berakal, bisa untuk malaikat, bisa untuk penghuni surga, bisa untuk manusia atau jin. Ini gunakan man ya. Kalau ma ini untuk makhluk tak berakal, benda, orang apa ya? Ya, ini benda dan juga hewan. Ini gunakan ma. Kalau man ini mubhamun lil akil, kata-kata mubham untuk al-akil, untuk makhluk yang berakal. Contoh, man siapapun. Nah, kan siapa itu pasti orang ataupun makhluk berakal kan. Man yakmal, yang beramal su'an, kejelekan, yujza bihi, pasti akan diganjar dengannya. Nah, man ini adat syarat atau adat jazm, menjazmkan dua fi'il. Fi'il pertama yakmal. Yakmal ini disukun, ini dimatikan. Yang kedua yang jikanya mana? Yang ini yujza. Ya ini ya, jawab syaratnya yujza, maka akan diganjar dengannya. Man ya'mal su'an, siapapun yang beramal kejelekan, maka akan diganjar dengannya. Nah ini makanya pun dia harus dijazam. Kok ini tidak dijazam tapi di fathah? Ini asalnya yujza, panjang yujza, ada alif. Ini alifnya alif yang tidur itu ya. Nah alif tidur itu dibuang, dijazam dengan membuang huruf akhir atau hazbul akhir istilahnya itu, sehingga hanya dipendekkan saja jadi yujza. Dia dijazam dikarenakan jawab syarat dari man. Nah, kemudian sekarang yang ligoir akil, ma. Ma ini untuk makhluk tak berakal. Wahya ismun mubhamun adalah isim mubham, isim yang maksudnya ditujukan secara menyeluruh ya, tidak jelas mubham itu artinya. Ligoiril akil, untuk makhluk tak berakal. Contoh, wa ma taf'alu, apapun, karena apa itu kan bukan makhluk ya, bukan makhluk berakal, apapun. Wa ma taf'alu, nah ini asalnya taf'aluna. Taf'aluna itu apa yang kalian kerjakan. Nah, masuki ma, apapun. Wa ma taf'alu min khairin, apapun yang kalian kerjakan dari kebaikan. Ya'lamhu Allahu atau ya'lamhullah. Nah, di sini makanya itu ya'lam. Ya'lam asalnya ya'lamu dimatikan. Nah, ini tanda jazam yang keduanya sebagai jawab syaratnya ya'lam. Isim fi'il syarat yang pertama taf'alu dengan dibuang nun jazamnya. Fi'il yang kedua yang menjadi jawab syaratnya itu ya'lam. Nah, ini wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah, dan apapun yang kalian kerjakan dari kebaikan maka Allah akan mengetahuinya. Itu adalah ma yang menjazmkan dua fi'il yang memiliki makna syarat dan jawab syarat. Kemudian mahma, mahma itu bagaimanapun ya. Wahya, mahma ini adalah ismun mubhamun, isim mubham li goiril akil. Nah, ini tetap sama ya untuk yang goir akil. Contohnya mahma, bagaimanapun, tubtin,
yang kalian sembunyikan, tuzhirhul ayyamu, akan ditampakkan pada suatu hari. Tuzhirhu al ayya, ini ya sebetulnya jangan al ayyamu ya, al ayyama, dia menjadi zorob, ini salah harokat saja. Mahmatud tubtin, bagaimanapun kalian ini menyembunyikan, maksudnya menyembunyikan kejelekan ya di sini. Tuzhirhu al ayyam, akan ditampakkan pada suatu hari. Nah, ini dijazam, tubtin dijazam. Nah, lihat kan ini untuk yang menjazamkan dua fiil. Fiil pertama tubtin sebagai fiil syarat, kemudian fiil jawabnya tuzhirhul ayyama. Tuzhirhu ini dimatikan akhirnya, tuzhir tidak tuzhiru. Tubtin ini juga mati. Nah, itu ya. Jadi yang pertama fiil syarat, yang kedua jawab syarat. Bagaimanapun kalian menyembunyikan kejelekan, pasti akan ditampakkan suatu hari. Nah, yang keenam mata, kapanpun. Ini tetap ya adat syarat dan jawab syarat. Mata itu kapanpun. Isim zaman tadommana makna syarti, yaitu keterangan waktu yang memiliki makna syarat. Contoh, mata tarji arji, kapanpun kamu pulang, maka aku akan pulang. Jadi untuk maka dan jika, maksud saya jika dan maka ya, ini harus kedua-duanya mati karena ini kan syarat dan jawab syarat gitu. Mata tarji, maka jika kapanpun kamu pulang, nah gitu maksudnya. Arji, maka aku akan pulang. Ayana, ini ayana kapanpun, sama ini dengan ayana hampir sama makna. Ismu zamanin tadomana makna syarti, ini sama isim zaman atau keterangan waktu yang memiliki makna syarat. Ya, persyaratan ya, ini semuanya persyaratan. Ayyana tahsun sari rotuka tuhmad si rotuka. Ayyana, dimanapun, tahsun kamu memperbaiki sari rotuka. Sari rotuka di sini bukan itu ya, sebetulnya bukan kasur ya. Sebetulnya sarirun di sini rahasia ya. Coba kita lihat di sini makna yang lebih tepat sarirun. Karena sarir itu ada makna kasur, ranjang. Kita lihat di sini sarirun, selain itu maknanya apa? Sarirun. Nah, di sini makna sarirun itu kepribadian. Sarir di sini. Karena makna sarir ada juga ranjang ya. Kan ini tidak akan mungkin dimaknai ranjang. Kapanpun kamu memperbaiki ranjang kamu, maka akan dipuji kepribadian kamu ya. Ini kan agak aneh. Maka sarirotun di sini kita ambil makna kepribadian karena maknanya di sini banyak. Ada kepribadian, ada ranjang, ada tempat tidur, ada spray. Kalau yang ini lebih cocoknya kepribadian. Ayyana, kapanpun, tahsun kamu memperbaiki sarirotuka, kepribadianmu, tuhmad si rotuka, akan akan dipuji si rotuka. Nah, ini siroh itu maksudnya bukan sirun sejarah ya, sejarah. Sirun, tuhmad, akan dipuji sejarah kehidupanmu ya, ini maksudnya. Jadi ketika seseorang berbuat kebaikan kepribadiannya, maka sejarah dia ketika hidup akan bagus. Nah, gitu. Ayana ini artinya kapanpun gitu ya. Aina pun sama dengan ayana, artinya kapanpun. Wahia yaitu isma zamanin tadomana makna syarti, kata keterangan waktu yang mempunyai makna syarat. Aina tanzil anzil, dimanapun kamu turun, aku akan turun. Maksudnya ketika naik mobil, kamu turun di mana? Ya, dimanapun kamu turun, saya turun. Nah, gunakan kalimat ini. Aina tanzil anzil, dimana kamu turun, saya turun gitu. Ini kedua-duanya harus mati. Yang jika dan makanya. Yang jika pertama, jika kamu turun dimanapun, maka aku turun. Nah, ini yang jika pertama, tanzil pertama. Yang maka adalah fiil yang kedua. Kan ini menjazamkan dua fiil kan. Nah, ini maksud menjazamkan dua fiil. Yang pertama syarat, yang kedua jawab syarat.
Nah, wa kasiron matal hakuha ma azzaidah litaukid. Nah, dan terkadang seringkali aina, kata aina ini atau huruf aina ini menggunakan ma ya, azzaidah sebagai penambah saja litaukid, tapi untuk mentaukidkan. Apa maksudnya? Memberikan makna penegasan. Contoh nih, asalnya kan tadi mah aina saja, sekarang menambahkan ma. Aina ma takunu yudrik kumul mautu. Nah, aina ma di sini ma-nya jaidah litaukid katanya. Aina ma sesungguhnya dimanapun. Nah, jadi diartikannya sesungguhnya dimanapun kamu berada, pasti kematian itu atau maka kematian itu akan menghampirimu gitu. Jadi mak di sini taukid sungguh-sungguh, bahwa sungguh-sungguh dimanapun. Takunu, nah ini asalnya kan takununa ada nun, tapi dijazamkan karena ain. Dijazamkan ini sebagai fi'il syarat. Jawab syaratnya yang di sini nih yudrik. Nah ini kan yudrik ini mati. Yudrik kumul mautu. Nah jadi ini menjazamkan dua fi'il. Yang pertama fi'il syarat, yang kedua jawab syaratnya. Sungguh-sungguh dimanapun kamu berada, kematian itu akan menyusulmu. Begitu. Yudrik kumul mautu. 9. Anna bagaimanapun. Anna bagaimanapun. Atau dimanapun. Anna ini mempunyai makna yang sedikit lebih fleksibel ya. Bisa bagaimanapun, bisa kapanpun. Ini tergantung konteksnya berarti. Wahya ismu makanin. Nah ini adalah isim makan. Berarti artinya dimanapun, bisa bagaimanapun sebetulnya anna ini ya. Makna syarti, mengandung makna syarat. Wala talhaquha ma'a. Untuk anna ini jangan mengandung ma seperti aina ma. Anna ini tanpa ma ya. Contoh, anna yang zil zu ilmin yukrom. Dimanapun orang yang berilmu itu turun atau berada, yukrom, pasti dia akan dihormati. Nah, fi'il yang pertama, fi'il syaratnya yang zil, ini kan di jazam. Fi'il keduanya yukrom, nah, ini kan di jazam sebagai fi'il syarat. Nah itu anna yang zil zu ilmin yukrom. Ini yang ke-10-nya hai suma, artinya isim makan. Nah di sini hai suma ini pun mempunyai dua makna sebetulnya. Bisa artinya bagaimanapun juga atau dimanapun juga, tergantung konteks sebetulnya. Wahya ismu makanin. Nah di sini kebetulan adalah isim makan, keterangan tempat. Pada mana makna syarti yang memiliki makna syarat. Mislu contoh, hai suma tangzila tukroma. Nah berarti hai suma dimanapun, tangzila kalian berdua turun. Asalnya ini tangzilani. Tangzilani itu domirnya antuma. Tangzilani, nah, nunnya kan harus dijazam untuk sebagai fi'il yang pertama, sebagai fi'il syarat. Nah, kemudian dijazam yang kedua sebagai jawab syarat, asalnya tukromani. Nah, nunnya dibuang. Hai sumatang zila tukroma, dimanapun kalian berdua turun atau berada, tukroma, pasti kalian akan dihormati. Tinggal dua lagi, kaifama, ini bagaimanapun. Nah ini isim mubham tadhammana makna syarti, adalah isim mubham yang mengandung makna syarat. Kaifama takun, bagaimanapun kamu keadaannya. Yakun qorinuka, maka di sana ada temanmu. Kaifama takun, bagaimanapun keadaan kamu. Nah ini takun yang pertama mati, yakun yang kedua mati karena yang kedua jawab syarat. Kaifama takun, bagaimanapun keadaanmu, yakun qorinuka, maka akan ada temanmu. Nah ini jawab syarat dan fi'il syarat, kedua-duanya harus jazam. Terakhir ayu ismun mubhamun tadomana makna syarti, ini juga sama. Isim mubham mengandung makna syarat. Ayu itu biasanya dimaknai apapun. Wahya min baini adawati syarti, adalah dari adat syarat mu'rob, tapi dia ini mu'rob ya, bisa ayu, bisa aya, bisa ayi. Bil harokatis salasati limulazimatil idopati ilal mufrodi, yaitu dia mempunyai harokatnya 3 sesuai lazimnya idofat kepada mufrod. Bisa ayu, bisa aya, bisa ayi. Kalau yang ini contohnya ayyumri'in yakhdum ummatahu tukhdimhu. Imri'in, seseorang yang mana
ayyumriin, siapapun orangnya, maksudnya ayyumriin, siapapun orangnya, yakhdum, yang dia berkhidmat kepada umatnya atau dia membantu umatnya, tukhdimhu, pasti umatnya akan membantunya atau berkhidmat kepadanya. Nah ini ayu ini menjazmkan dua fiil. Fiil pertama yakhdum, fiil kedua sebagai jawab syaratnya tukhdimhu. Ayyumriin yakhdum ummatahu, orang mana saja atau siapa saja orangnya yang membantu umatnya atau yang berkhidmat kepada umatnya, tukhdimhu, pasti umatnya akan berkhidmat kepadanya. Dan yang kedua bisa selain ayu itu ayya. Nah ini ayya ma tad'u falahul asmaul husna, nama apa saja yang kalian seru. Nah ini ayya ma tad'u falahul asmaul husna, maka bagi Allah itu mempunyai nama-nama yang baik. Bisa ayya dan juga bisa ayyi. Nah ini contohnya, bi ayyi kolamin taktub aktub, bi ayyi kolamin taktub, dengan pena yang mana saja kamu menulis, aktub, aku akan menulis juga. Nah ini jadi ini adalah huruf-huruf jazm yang menjazmkan dua fiil. Apa saja? Ayu artinya apa saja atau siapa saja, kaipama bagaimanapun, haisuma dimanapun atau bagaimanapun, anna itu boleh dimanapun boleh bagaimanapun artinya. Kalau aina dimanapun, ayana dimanapun, mata kapanpun, mahma bagaimanapun atau apapun, ma apapun artinya, man siapapun, iz ma apabila, in apabila juga ya, atau jika in dan izma ini, itulah yang menjazmkan dua fiil. Baik, alhamdulillah. Jadi pembahasan kita kali ini itu pada jazm fi'lan wahidan, kemudian al jazimu fi'il lain yang menjazmkan dua fi'il. Ya, mudah-mudahan pembahasan kali ini setidaknya bisa memberikan pemahaman mengenai huruf-huruf jazm yang tersebut, yang ada 12, dan juga yang menjazmkan satu fi'il ada 4 ya. Baik, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi nanti pada hari Kamis malam Jumat di minggu depan. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Kita cukupkan saja untuk pertemuan kali ini, dan mudah-mudahan minggu depan semuanya bisa banyak yang hadir kembali. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Ma'assalamah, ilal liqa. Waalaikumsalam.